Pernahkah kita kumpul membicarakan itu? Ini perang, konsep operasi, lingkungan di sana. Sudahkah kita menemui tokoh adat? Sudahkah kita menemui tokoh masyarakat? Sudahkah kita menemui camat? Itu yang saya bilang, situasi, kita pelajari dulu situasi. Apa ancaman di sana? Apa tindakan bermusuhan terhadap kita? Jangan kita, ini karena kalian nggak punya konsep. Dan kejadian ini bukan hanya di Lampung. Saya masih menghormati Galarua. Nanti saya bikin konsepnya, saya tayangkan. Bisa nggak kalian buat konsep seperti itu? Lah, kalau saya dulu ikut yoga sugama lain dengan sekarang. Semua doktrin sudah berubah. Pengambilan keputusan itu berubah. Nah, kalian ikut yoga sugama. Saya kan menyatakan tadi, sebelum bertindak kita menganalisis. Saya bilang apa situ Pak? Situasi seperti di Lampung itu seperti apa? Beda di Lampung sama di Medan. Beda dengan di Jawa Tengah sana. Itu situasi harus dipelajari. Siapa kira-kira yang akan menjadi musuh kita, yang menjadi ancaman kita? Kita nggak boleh percaya. Nobody, tidak, kita boleh curiga. Boleh nggak? Boleh. Saya mendapat filosofi itu ajaran dari Cina. Saya boleh curiga sama orang. Supaya saya bisa percaya. Loh, saya harus mencurigai polisi juga. Nah, yang begini nih, aduh udahlah, capek saya ngasih tahu. Saya juga akan berbuat ini di Medan terjadi juga, di mana terjadi juga. Nah, itu mereka datang, malah mereka mau datang ke rumah Galarua sendiri nggak mau. Emangnya saya umur 70 tahun, kaki saya udah bengkak-bengkak begini. Sakit-sakitan, saya harus jalan sana. Kalian yang muda-muda mana? Nanti kita atur Pak Tobing, tenang Pak Tobing, nanti kita atur. Gini aja lah, Oke. saya udah nggak. Saya kan udah bilang sama Pak Paul tadi malam. Saya keluar dari Galarua. Di-unmute Pak Tobing, mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan Pak Tobing. Kepencet kali Pak Tobing. Oke, ya udah. Kalau saya sudah putuskan, saya udah. Nanti Pak Tobing itu jangan dibicarakan, itu nanti kita bicarakan sendiri Pak Kan Tobing. saya bilang kemarin, coba kita Ya. zoom internal. Supaya saya tidak buka aib kalian. Nah, saya beritahu ya, saya ditelepon salah sini, tahu nggak? Pak Tobing, sudahlah itu. Pak Tobing, Ya, nanti siap. Pak Tobing. Sudahlah. Siap Pak Tobing. Jangan bicara Oh, aib di ya. sini. Kalau Bapak bicara aib, semua punya aib Bapak. Jadi Oh iya saya semua, sih- tetapi Iya, Ya, ada. itu bukan masalah aib Pak Tobing. jangan- Ini bukan aib Pak Tobing, Iya, tetapi Pak. kita semua ada Ya udah, silakan aja lah ya. Saya kan udah Keterbatasan. bilang, Pak Paul Santiamer dengar, saya sudah putuskan, saya tidak Ya. mau lagi. Ya, nanti Pak Tobing. Ya, jangan di-statementkan begitu Pak Tobing. Kan kita tadi malam kan sudah bicara ya. Oke, kita tutup dulu. Kita sudah, ini mungkin ini Galaksi mungkin mau ngasih penutup terakhir Pak Galaksi, mungkin Pak Santiamar. Dari tadi Pak Galaksi Silakan, sudah silakan. ngomong. Ya. Iya. Bagus. Ini artinya pertukaran informasi yang perlu terjadi di antara kita tanpa harus menjadi urusan patah arang di antara kita, karena semua mempunyai sudut pandang yang berbeda dan perbedaan itu sendiri adalah suatu keniscayaan. Jadi nggak perlu kita terlalu menggubris mengenai masalah perbedaan. Itu akan selalu hadir di antara kita. Karena masing-masing mempunyai pengalaman yang berbeda, cara-cara yang berbeda, dan bertindak dengan pikiran yang jadi latar belakang juga yang berbeda, sehingga semuanya itu akan menjadi satu perbincangan, pertukaran pikiran yang harus bisa menghasilkan hasil akhir yang bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai satu kesatuan. Ini yang perlu kita lakukan sebagai satu latar belakang yang sama, karena kita sama-sama di dalam satu perahu yang ditindas, yang mengalami persekusi, sehingga kalau kita malah berguncang-gancing di dalam sendiri sehingga melupakan esensi dalam perjuangan kita, maka kitalah yang akan menjadi penderita yang tidak akan selesai secepatnya, seperti yang perlu kita carikan jalan keluarnya itu. Inilah makanya perlu kita sadari bersama untuk bisa mengatasi perbedaan yang ada di antara kita dan tidak kehilangan
persatuan dan kesatuan kita. Karena perjuangan kita itu bukan untuk gontok-gontokan di antara kita, tetapi maju terus menghadapi musuh bersama yang mau menghancurkan kita semuanya. Nggak peduli kamu ada perbedaan di dalam atau di luar dan segala macamnya, tetap aja mereka akan menggilas kita. Sehingga menjadi makin sangat penting itu untuk kita bisa saling tepos liro, take and give, supaya tetap perjuangan itu akan terus maju di dalam perbedaan, di dalam siasat dan strategi, tapi tetap saja the bottom line is persatuan untuk maju selangkah demi selangkah kalau nggak bisa lari. Kira-kira kurang lebih begitulah menurut pendapat saya. Jadi jangan takut ada perbedaan. Itu biasa. Jadi begini, tolong dulu ya. Ya, Pak Tobing kasih penutup, cuman maksudnya ini penutup beneran karena sudah 12:30 Pak Tobing. Loh iya. Lanjut Pak Tobing. Oke, sekarang begini ya. Ini saya spotlight ya, Pak penutup ya. Oke. Saya Gini spotlight ya. Pak penutup. Dari awal saya kan selalu mengkumandangkan jangan pakai paradigma dasku sama dasmu. Tetapi apa? Saya menyampaikan dan menurut saya ada jalan yang memakai begitu. Oke lah, silakan Galarua. Saya juga akan bergerak. Lihat saja nanti. Tapi saya punya konsep, tidak ucuk-ucuk. Ya, pernahkah kita kumpul membicarakan itu? Ini perang, konsep operasi, lingkungan di sana. Sudahkah kita menemui tokoh adat? Sudahkah kita menemui tokoh masyarakat? Sudahkah kita menemui camat? Itu yang saya bilang, situasi, kita pelajari dulu situasi. Apa ancaman di sana? Apa tindakan bermusuhan terhadap kita? Jangan kita, ini, karena kalian nggak punya konsep. Dan kejadian ini bukan hanya di Lampung. Saya masih menghormati Galarua. Nanti saya bikin konsepnya, saya tayangkan. Bisa nggak kalian buat konsep seperti itu? Lah, kalau saya dulu ikut yoga sugama lain dengan sekarang. Semua doktrin sudah berubah. Pengambilan keputusan itu berubah. Nah, kalian ikut yoga sugama. Saya kan menyatakan tadi, sebelum bertindak kita menganalisis. Saya bilang apa situ Pak? Situasi seperti di Lampung itu seperti apa? Beda di Lampung sama di Medan. Beda dengan di Jawa Tengah sana. Itu situasi harus dipelajari. Siapa kira-kira yang akan menjadi musuh kita, yang menjadi ancaman kita? Kita nggak boleh percaya. Nobody, tidak, kita boleh curiga. Boleh nggak? Boleh. Saya mendapat filosofi itu ajaran dari Cina. Saya boleh curiga sama orang. Supaya saya bisa percaya. Loh, saya harus mencurigai polisi juga. Nah, yang begini nih, aduh udahlah, capek saya ngasih tahu. Saya juga akan berbuat ini di Medan terjadi juga, di mana terjadi juga. Nah, itu mereka datang, malah mereka mau datang ke rumah, Galarua sendiri nggak mau. Emangnya saya umur 70 tahun, kaki saya udah bengkak-bengkak begini. Sakit-sakitan, saya harus jalan sana. Kalian yang muda-muda mana? Nanti kita atur Pak Tobing, tenang Pak Tobing. Nanti kita atur. Gini aja lah, Oke. saya udah nggak. Saya kan udah bilang sama Pak Paul tadi malam. Saya keluar dari Galarua. Di-unmute Pak Tobing, mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan Pak Tobing. Kepencet kali Pak Tobing. Oke, ya udah. Kalau saya sudah putuskan, saya udah Nanti Pak Tobing itu jangan dibicarakan, itu nanti kita bicarakan sendiri Nah, Pak kan Tobing. saya bilang kemarin, coba kita Ya. zoom internal. Supaya saya tidak buka aib kalian. Nah, saya beritahu ya, saya ditelepon salah sini, tahu nggak? Pak Tobing, sudahlah itu. Pak Tobing, Ya, nanti siap. Pak Tobing. Internal Siap aja. Pak Tobing. Jangan bicara Oh, aib di ya. sini. Kalau Bapak bicara aib, semua punya aib Bapak. Jadi Oh iya cari semua, lagi. tetapi Ya, Iya. itu bukan masalah aib Pak Tobing. jangan Ini bukan aib Pak Tobing, Iya, tetapi Pak. kita semua ada ya udah silakan aja lah ya. Saya kan udah Keterbatasan. bilang, Pak Paul Santiamer dengar, saya sudah putuskan, saya tidak Ya. mau lagi. Ya, nanti Pak Tobing. Ya, jangan di statementkan begitu Pak Tobing. Kan kita tadi malam kan sudah bicara ya. Oke, kita tutup dulu. Pak Galaksi, silakan tutup dalam doa Pak Galaksi. Alright. Mari kita tenangkan hati dan siapkan
diri untuk menghadap kehadiran Tuhan. Terima kasih atas kasih besar-Mu, kehadiran dan campur tangan-Mu di dalam persekutuan dan gerakan kami di sini, ya Tuhan. Kami mohon akan bimbingan-Mu, memberikan akal budi dan marifat yang melebihi segala pengetahuan, supaya kami boleh mengambil langkah-langkah cerdas dan tepat untuk maju selangkah demi selangkah untuk mencapai apa yang kami idam-idamkan, yaitu kesatuan di dalam NKRI ini, dan juga untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang kami impi-impikan, yang sebenarnya sudah Engkau lengkapi dengan segala macam berkat-Mu yang melimpah untuk negara kesatuan ini. Sehingga hanya saja kita perlu mengambil dan mewujudkan langkah-langkah yang tepat supaya kami bisa mencapai tujuan terakhir itu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan teruslah bimbing kami di dalam jalan-Mu dengan firman-Mu sebagai terang di dalam perjalanan kami, dan kami serahkan tubuh serta nyawa kami ke dalam tangan-Mu, dan segalanya kami naikkannya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Oke. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.